garis itu keluar dari segi empat tadi. Wa khatta khututan sigharan. Kemudian Nabi SAW membuat garis-garis kecil di kanan dan di kiri garis yang di dalam tadi. Kita bisa melihat tuh. Ada garis di kanan dan di kiri. Lalu apa kata Nabi SAW? Faqala hadal insan. Ini manusia. Ingat. Garis yang tadi. Mungkin bisa ditampakkan lagi. Ya, di situ ada tulisannya al-insan. Ya, itu manusia. Kemudian wahada ajaluhu. Yang segi empat itu apa? Itu ajalnya. Dia nggak akan bisa kemana-mana. Ya udah. Dia harus ada di dalam sana. Kemudian garis kecil-kecil yang di dalam itu. Hadhihi wa hadhil khutatus sighar al-a'rad. Itu namanya a'rad. Ya musibah-musibah yang menimpa dia. Petaka-petaka yang menanti dia. Kalau nggak kena kanan, kena kiri. Ya udah kayak gitu sih. Manusia kalau nggak kena yang di kanan, dia kena yang di kiri. Kemudian yang keluar tadi, garis yang keluar, itu adalah angan-angannya. Rawahul Bukhari. Angan-angan manusia itu melewatin ajalnya. Makanya kadang kala orang kepingin punya istana, kepingin punya ini, Masya Allah, udah bangun tuh. Dia punya istana, dia punya villa, udah hampir jadi. Mati dia. Orang tua ada di Jember dulu seorang yang kepingin punya anak banyak. Dia bercita-cita kepingin punya anak 40. Tapi hanya tinggal angan-angan. Anak dia nggak sampai 40. Ahibati fillah, inilah kehidupan dunia. Kita harus memahami bahwa kita manusia yang tidak bakal selamat dari petaka-petaka yang ada. Karena Allah menjadikan kehidupan dunia ini dar bala. Negeri bala. Dimanapun engkau berada. Yang jadi dokter, yang jadi pegawai negeri, yang jadi presiden, yang jadi gubernur, yang jadi tukang sampah. Dia tidak akan dapat keluar dari yang namanya bala yang Allah berikan. Maka jangan mengikuti syahwat. Tidak semua keinginan kita harus dituruti. Yang terjadi itu bukan kemauan kita, tapi kemauan Allah Azza wa Jalla. Tugas kita, kalau bicara takdir, nerimalah takdir Allah Azza wa Jalla. Kita ini sedang di penjara. Yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang yang beriman. Penjara buat orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Surganya orang-orang kafir. Kita hidup di dunia punya banyak aturan. Kalau ada yang mengatakan, ya Allah, Islam ini kok ketat banget ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Subhanallah. Antum lihat aturan dibikin. Perusahaan Pama ini bikin aturan yang mungkin dianggap oleh sebagian orang susah, menyulitkan. Tujuannya apa? Memperbaiki kita. Agar kita disiplin. Agar kita jadi orang yang bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka aturan yang Allah berikan kepada seorang muslim, itu dapat mengantarkan dia kepada keridhaan. Bicara musibah yang akan menimpa kita. Sebenarnya Allah udah kasih pengumuman. Pengumumannya apa? Akan ada tsunami. Akan ada badai. Ada pengumuman banjir bandang nih mau datang. Ada pengumuman bakal ada wabah penyakit. Ada hama yang akan menghancurkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Akan ada. Kita udah dikasih tahu siapa. Akan adanya petaka-petaka yang menimpa kita. Apa sikap kita? Terserah. Engkau mau gimana? Mau diridhain Allah atau mau dimurkain Allah? Yang jelas manusia tidak akan dapat keluar dari ajal dia. Sampai kapanpun dia adalah manusia yang harus ikut ketentuan Allah Azza wa Jalla.
Pengumuman tentang badai yang akan datang, Allah sudah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ulaika alaihim 155 wa rahmah. 157 Ustaz. Sampai 157. 155 sampai 157. Afwan. A'udzubillahi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Barakallahu fikum. Udah dengar pengumuman dari Allah. Kalau tsunami itu akan datang. Mungkin engkau tidak termasuk yang kena tsunami. Badai, ya. Mungkin nggak termasuk yang kena badai. Kena banjir, ya. Atau mungkin kau kena kelaparan. Atau kalau nggak semuanya kau kena penyakit. Allah sudah sampai kenal itu. Kalau kita lihat ujian yang Allah sebutkan ini, hampir semuanya yang menimpa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, menimpa para nabi yang sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana Allah memberikan ujian kepada Nabi Musa alaihi salam, kepada ibunya terlebih dahulu. Bagaimana rasa takut mereka. Anak-anak yang lahir dibunuh oleh Fir'aun apabila dia laki-laki. Bagaimana kemudian dibuang Nabi Musa alaihissalam. Kemudian hidup di istana Fir'aun. Lalu ada kejadian setelah itu. Nabi Musa harus meninggalkan Mesir, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dalam kondisi takut Nabi Musa alaihissalam. Meninggalkan negerinya. Merasa lapar, jauh perjalanan yang ditempuh. Kemudian setelah itu Allah kasih nikmat. Ya. Ada beberapa nikmat. Menikah di sana, mengembala kambing selama 10 tahun. Setelah itu kembali ke Mesir. Allah berikan wahyu menghadapi ujian yang lebih dahsyat. Fir'aun dan bala tentara. Nabi kita Muhammad alaihissalam bagaimana hidupnya? Katanya kita umatnya Nabi alaihissalam. Nabi itu seringkali puasa. Kadang-kadang karena nggak ada makanan di rumah. Kalau bicara pakaian Rasul SAW, kalau bicara rumah Nabi SAW, maka kita akan banyak-banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Ahibati fillah, bagaimana sekarang supaya kita ini dapat sabar menghadapi musibah. Kalau dikatakan semuanya bakal dapat musibah. Ya kita nggak ingin. Makanya nggak boleh kita berdoa minta sabar. Berarti kalau antum minta sabar, antum minta musibah. Tapi kita minta kesabaran ketika ada musibah. Kita tahu ya Allah ini bakal ada sesuatu yang membuat hidup anak mungkin sulit. Minta Allahumma afrigh alaina sabra. Ya Allah, tumpahkan kepada kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin. Matikan kami dalam kondisi Islam. Itu dikatakan oleh tukang sihirnya Fir'aun
tatkala Fir'aun mengancam hendak membunuh mereka dan memutilasi mereka. Mereka langsung mengatakan, Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kita diperintahkan minta afiah, minta keselamatan, minta kesembuhan, minta kegembiraan, minta kebahagiaan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Silahkan. Tapi musibah akan datang. Yang pertama, agar kita bisa bersabar, ketahuilah bahwa Allah Jalla Jalaluh meridhoi musibah itu menimpa kita. Allah udah bagi-bagi nih. Fulan kena penyakit, ya. Fulan kena banjir, fulan kena ini, kena. Allah yang bagi. Terus tugas kita, karena kita ini hambanya Allah, kita menerima apa yang sudah Allah tentukan buat kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakh. Barang siapa yang ridha menerima musibah itu, maka Allah ridha sama dia. Tapi barang siapa yang marah-marah, sampai kita melihat ada orang yang kena musibah bunuh diri. Ada orang yang musibah, ya mungkin dia merobek-robek baju. Jangan. Soalnya engkau akan sengsara sendiri. Allah akan murka. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya musibah yang menimpa itu adalah obat. Obat yang sangat manjur yang diberikan oleh yang maha mengetahui dengan maslahat hambanya. Yang maha penyayang. Jadi kalau kita lihat dokter tuh kadang-kala ngasih keputusan kepada buat pasiennya, dipotong kakinya. Dioperasi. Dok, masa kaki anak mau dipotong, dok? Iya. Apa kemudian kita mengira dokter ini jahat sama kita? Enggak. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin ketika memberikan musibah kepada kita? Musibah itu obat buat engkau. Minum itu obat. Orang yang minum itu obat, Masya Allah. Insya Allah dia akan tahu. Ternyata obat itu membawa kepada kesembuhan. Tapi kalau dia muntahkan itu obat, obatnya tetap masuk ke dia, tapi dia berusaha memuntahkannya. Dia marah-marah, dia mengeluh ini itu. Kalau kita lihat sekarang, dulu orang mengeluh sama kawannya, sekarang mengeluh satu dunia tahu sama keluhan dia. Langsung jadi status dia. Bukan hanya orang tuanya yang tahu, bukan sama tetangganya, sampai yang di seberang pulau tahu, fulan lagi kena musibah. Buktinya marah-marah fulan. Ngomongnya nampak sekali. Kalau dia nggak terima. Maka ingat, musibah yang menimpa kita jadi nggak ada manfaatnya. Jadi azab nanti buat kita. Seharusnya jadi obat, gara-gara kita muntahkan, jadi azab. Yang ketiga, ya dia harus tahu bahwasanya dampak dari obat itu adalah kesembuhan, sembuh nanti. Sehat walafiat. Hilang penyakitnya. Kadangkala kita tuh merasa pahit. Ya Ustaz, tapi apa? Nggak enak ini itu. Ketika engkau merasakan tidak nyaman, maka ingat kepada manfaat dari obat tersebut. Insya Allah engkau akan sabar. Maka berapa banyak anak-anak kecil itu yang dikasih obat. Ya anak lihat, anak punya anak, kadang-kadang dikasih obat itu nggak mau. Mingkem mulutnya coba. Kita mau kasih sirup itu dia pegang. Akhirnya ibunya pegang ini, pegang, baru dia. Ada pernah satu kejadian yang anak benar-benar merasakannya.
Kita punya niat baik sama anak kita, tapi mungkin dia beranggapan bapaknya jahat. Anak punya anak itu pernah kemasukan beling kakinya. Masih kecil. Ya nggak kecil ya, mungkin sudah ya umur 7 tahunan lah. Ketika kita minta diem, dia nggak mau diem. Akhirnya kita bawa ke dokter. Di dokter meronta-ronta. Meronta-ronta, nangis-nangis. Allahu Akbar. Sampai orang dengar semuanya. Sampai kita berhasil mengambil itu namanya beling, selesai. Ada orang dalam proses itu nggak sabar gitu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 216. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, kita tuh nggak tahu. Maka kadang-kala sesuatu yang kita benci, ternyata itu baik buat kita. Maka seorang muslim tatkala mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, bagaimana dia berprasangka baik sama Allah Azza wa Jal, yang menyebabkan insya Allah ada hikmahnya. Aku akan jalani. Ya. Ada sebuah cerita tentang seorang yang daftar kerja di sebuah perusahaan, lalu ditolak. Kenapa dia ditolak? Karena dia nggak punya email. Nggak punya email, karena nanti akan ada, ya, pengumuman mungkin, pemberitahuan. Dia nggak punya email. Akhirnya kata yang uji, ya udah kalau nggak punya email nggak bisa diterima. Dianggap nih ya orang nggak apa ya sama teknologi itu. Maka nggak diterima tuh orang. Ya sudah. Dia keluar. Akhirnya dia kerja sendiri. Diceritakan dalam buku itu dia jualan tomat. Keliling. Kalau kita lihat di kampung kita itu ada yang jualan melico. Melico itu tukang sayur yang keliling naik motor apa kayak gitu. Dia jualan tomat sudah. Keliling dia jualan tomat. Alhamdulillah dari yang awalnya jalan kaki, naik motor ya. Setelah naik motor tambah laris, mobil, jualannya sampai dia jualan kontainer-kontainer besar. Ketika dia buka PT, buka usaha, mau nggak mau harus urusan sama bank lagi, asuransi ini itu macam-macam dikatakan. Ketika dia ke bank untuk ngurus semuanya, diminta oleh pegawai bank itu, Bapak emailnya apa? Kata orang ini, nggak punya email. Apa kata pegawai bank yang punya email, yang punya WhatsApp, punya semuanya mungkin pegawai bank ini? Dia mengatakan, Bapak ini nggak punya email bisa kaya raya seperti ini. Gimana kalau Bapak punya email? Waktu itu daftar jadi cleaning service dia. Dia kalau saya punya email, saya sudah jadi CS kata dia. Jadi cleaning service saya. Dia ditolak jadi cleaning service itu karena nggak punya email. Maka kita perlu berbaik sangka sama Allah. Mungkin kita nggak diterima di sekolah ini ya, mungkin nanti ketika anak-anak kita daftar kuliah, kita berharap dia terima di UGM, kita berharap dia terima di ITB, di universitas-universitas ternama di negeri kita, nggak keterima dia di sana. Apa yang terjadi? Berbaik sangka sama Allah. Oh, insya Allah ada rencana lain buat dia. Allah Maha tahu dan kita nggak tahu. Ini yang harus ada di benak kita. Bahwasanya keburukan itu atau sesuatu yang kita benci itu dapat mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita sukai bisa jadi buruk buat kita. Allah tahu dan kita tidak tahu. Baik, yang keempat. Dia harus mengetahui
bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mendidik hambanya untuk beribadah dalam kondisi suka dan duka. Ada orang yang nggak terlatih jamaah, itu hanya bisa seneng aja. Ketika dikasih nikmat, Masya Allah, dia Alhamdulillah, dia bersyukur sama Allah. Tapi apakah benar dia itu mengabdi kepada Allah atau dia mengabdi kepada kesenangan dia? Nggak ketahuan. Kecuali tatkala ada musibah. Jadi tatkala engkau mendapatkan musibah, engkau harus yakin Allah ingin darimu untuk menampakkan engkau adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Wa minan nasi man ya'budullah ala. Ada orang yang menyembah Allah itu di pinggirannya. Kalau dapat nikmat tetap dia. Dapat musibah balik. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi ujian itu untuk menampakkan apakah kita benar-benar beriman kepada Allah. Atau pura-pura beriman. Yang maunya seneng doang. Orang-orang munafik tuh kayak gitu. Kalau umat Islam dapat kemenangan, ya ini itu. Oh, mereka mengatakan kami beriman. Ketika dikasih kekalahan, mereka tidak lagi mau bersama orang-orang yang beriman. Jadi bala ini seperti mesinnya alat pandai besi. Alat pompanya pandai besi itu supaya apinya itu semakin menyala sehingga hilang namanya karat-karat. Dan akan nampak tatkala 10 orang dapat musibah, sama musibahnya. Umpamanya musibahnya banjir. 10 rumah kena banjir. 10 rumah kena kebakaran umpamanya. Atau musibah apapun. Atau dengan pandemi ini kita melihat. Mungkin sudah ratusan ribu yang di PHK di negeri kita. Ketika sama-sama di PHK, sama di PHK. Sama-sama punya anak, sama punya orang tua, sikap mereka berbeda. Orang yang beriman, dia akan mengatakan, oh ini yang sudah diumumkan sama Allah, musibah itu akan datang menimpa. Iya. Apa tugasku? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan bersabar. Yang kelima, dia harus yakin bahwa yang menimpa dia itu sudah dipastikan menimpa dia. Sudah ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Maka nggak perlu ngomong andai kata. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberikan nasihat kepada para sahabatnya dengan mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat, imannya, ilmunya, ekonominya, semangatnya itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di setiap orang beriman itu ada kebaikan. Lalu Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah engkau untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat engkau di dunia dan di akhirat. Dan minta tolong sama Allah. Dalam berusaha itu, jangan bersandar kepada intelektual kita, ijazah kita. Bersandar sama Allah. Minta tolong sama Allah. Wala ta'jas, jangan jadi orang yang lemah. Dalam usaha ini ada kegagalan. Ada musibah yang menimpa. Apa kata Nabi SAW? Fa'in asabaka syai'. Kalau engkau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Fala taqul. Lau anni fa'altu kada. Kana kada wa kada. Andai kata, jangan mengatakan andai kata. Andai kata aku berbuat ini, hasilnya ini. Andai kata aku berbuat itu, hasilnya ini. Tapi udah jadi musibah. Naik motor, parkir motor, hilang motornya. Mengatakan, ya Allah, andai kata tadi aku jalan kaki, andai kata tadi aku naik sepeda, andai kata tadi aku nggak belanja. Nggak ada gunanya. Maka nggak boleh muslim mengatakan itu. Terus,
Qul qadarullah wa masya'a fa'al. Katakan itu takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Itu udah takdir. Sesungguhnya ucapan andai kata itu membuka jalannya setan menyesatkan manusia. Di surat Al-Hadid ayat 22-23. Apa kata Allah Azza wa Jalla? ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Barakallahu fikum. Kalaupun kesuksesan yang kau dapatkan itu juga takdir Allah. Jangan terlalu berefuria. Seakan-akan, memang anak pantas mendapatkannya. Anak memang pejuang. Anak. Enggak, Allah udah takdirkan buat engkau. Begitu pula musibah. Sebelum kita lahir, 50.000 tahun. Sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Allah menciptakan pena. Lalu Allah mengatakan kepada pena itu, uktub, tulis. Pena itu bertanya, wa ma aktub? Apa yang harus aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Pena itu menulis. Maka tatkala kita kena musibah atau dapat nikmat, kita bersyukur sama Allah, kita bersabar terhadap musibah, tapi kita tahu ini udah ketentuan Allah gitu. Sehingga muslim itu berada di tengah. Kalau dia sedih nggak berlebih-lebihan, kalau dia gembira juga nggak terlaluan. Tidak menyebabkan seperti Qarun. Ketika dapat kekayaan, kesuksesan, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Ya Allah, Allah yang nakdirkan buat engkau. Allahumma lakal hamdu kullu. Kemudian yang keenam, hendaklah dia tatkala terkena musibah itu mengingat musibah terbesar yang menimpa umat Islam secara keseluruhan. Apa musibah terbesar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani, "Idza usiba ahadukum bi musibatin." Kalau seseorang di antara kalian tertimpa musibah, falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masaib. Hendaklah dia mengingat musibah yang menimpa dia dengan ditinggal mati oleh aku. Sesungguhnya itu adalah musibah terbesar. Kita ditinggal mati oleh istri, suami, atau istri ditinggal mati oleh suaminya. Atau ditinggal mati oleh orang tuanya. Atau orang tua ditinggal mati oleh anaknya. Atau ditinggal mati oleh warga sekampungnya. Seperti kejadian tsunami dahulu jamaah, ada ratusan ribu yang meninggal dunia. Gimana mati orang-orang itu? Apa yang harus dia lakukan? Ingat, dia tinggal mati oleh Rasulullah SAW. Itu musibah yang terbesar. Ya, kalau orang ini beriman, kalau dia cinta sama Rasulullah SAW. Karena kita tahu makhluk yang paling dicintai Allah
makhluk yang kelak akan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia, Nabi kita Muhammad alaihissalam. Yang ketujuh, jangan sampai jaza, menghindari jaza. Jaza itu marah dengan musibah yang menimpa, yang menyebabkan dia melakukan tindakan-tindakan tercela. Kalau dulu orang Arab itu nyobek-nyobek bajunya, ya. Kadang-kala rambutnya dipotong-potong sama dia. Kadang-kala dia menampar pipinya. Jadi dia melakukan tindakan baik dengan lisannya, baik dengan raganya, yang menunjukkan dia itu nggak sabar mendapatkan musibah itu. Apa kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala? Innal jaza ini tadi tidak bersabar dengan musibah yang menimpa, membuat musuh itu jadi senang. Membuat kawan jadi nggak nyaman. Dan Allah marah. Setan gembira. Pahala dia terkena musibah hilang. Jiwanya jadi lemah. Dan nggak ada gunanya. Apa gunanya? Ketika dia teriak-teriak, dia sobek-sobek bajunya. Tambah musibah dia. Musuhnya tambah senang. Wa idza sabar. Tapi kalau dia sabar, dia berharap pahala. Dia mengatakan tadi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka setan ketika itu akan sengsara. Allah akan ridho sama dia. Kawannya akan gembira. Musuhnya akan susah. Dan hal itu akan membuat kawan-kawan dia memberikan takziah kepada dia. Sebelum dia minta takziah, mereka akan mengucapkan insyaallah, Allah berikan yang terbaik buat engkau. Inilah jamaah yang seharusnya dilakukan seorang hamba. Mikir kita, pakai logika kita. Apa kalau engkau marah-marah? Ada orang yang marah-marah dan melakukan tindakan-tindakan, na'udzubillah ya. Ada kejadian anak buah yang membunuh majikannya. Mantan pegawainya. Karena dia pernah sakit hati. Karena dia marah sama bosnya. Karena mungkin dia ada masalah ketika dalam pekerjaan. Pertanyaannya, dapat apa tuh orang dengan melakukan tindakan seperti itu? Dapat kesenangan? Sama sekali. Nggak puas, nggak ada puas. Yang ada tambah sengsara dia. Kemudian yang ke-8. Hendaklah dia menghibur diri dengan melihat, memperhatikan orang-orang yang musibahnya lebih berat dari dia. Karena kalau kita ngelihat zaman, cobalah antum memandang ke kanan, ke kiri. Oh, semua orang itu kena musibah. Dengan musibah yang berbeda-beda. Ada satu yang kena musibah, ya hidupnya mungkin susah ya, secara ekonomi, terpuruk dia. Yang satu musibahnya penyakit. Yang satu musibahnya ya mungkin kebunnya ada yang mencuri buah-buahan di sana. Maka lihat kepada musibahnya yang lebih berat. Dunia ini, engkau mimpi buruk pun akan terjaga. Orang kadang-kala mimpi teriak-teriak, terus bangun. Alhamdulillah ternyata mimpi. Hadiyat dunia. Keburukannya pun gak lama. Kesenangannya pun sama. Orang mimpi, Masya Allah, dia makan ikan bakar ya di pinggir pantai. Ini itu, bangun. Tempe yang ada di rumahnya. Di dunia. Ini dunia. Maka kalau hari ini engkau tertawa, mungkin besok engkau akan menangis. Dan kondisi orang-orang kayak gitu. Engkau lihat ya, jangan pernah ngatakan, ya Allah fulan ini bahagia banget ya. Ya Allah romantis banget rumah tangganya. Dapat 2 bulan cerai. Oh, anak kira pasangan paling romantis fulan ini. Maka hendaklah kita berusaha untuk menghibur diri dengan melihat orang-orang yang lebih parah. Dan semua orang punya musibah jemaah. Sampai ceritanya Dzulqarnain ya. Ketika dia hendak meninggal dunia. Dia menulis surat kepada ibunya.
agar ibunya itu mengundang orang satu kampung makan di rumahnya, bikinkan makanan yang spesial. Setelah datang tuh orang-orang, ibunya ini bacakan surat anak. Kata anakku, yang boleh menikmati hidangan ini hanya orang yang tidak punya musibah, yang tidak punya masalah. Satu kampung ini diundang makan. Syaratnya yang boleh menikmati orang yang tidak punya masalah dalam kehidupannya. Satu kampung ada yang makan. Semua orang itu punya musibah. Maka bersabarlah. Kemudian hendaklah dia menghibur diri bahwa kelak dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan di surat Al-Baqarah tadi 155, 156. Wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah. Yang kalau dia terkena musibah, dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah loh. Iya. Dan kita bakal balik ke Allah. Benar. Iya. Allah akan memberikan balasan atas semua yang kita lakukan. Jadi dunia ini akan remeh buat kita. Bukankah dunia dan isinya ini dengan 2 rakaat sebelum subuh lebih utama 2 rakaat sebelum subuh? Bukankah dunia dan isinya ini yang membuat manusia terpana, tertipu, terpedaya untuk terus lari mengumpulkan dunia ini? Itu nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla tidak lebih dari 1 sayap nyamuk. 1 sayap nyamuk. Tidak lebih dari itu. Maka kita tahu kita bakal kembali kepada Allah. Allah akan berikan balasan. Dan kita tahu balasan yang Allah berikan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan dikasih balasan sama Allah tanpa perhitungan. Nggak ada takarannya buat orang yang sabar. Karena sabar itu nggak ada batasan. Dia tahu dengan pahala yang Allah akan berikan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ujian datang untuk menguji kesabaran dia. Dia sabar enggak? Oh gitu. Iya, engkau sedang diuji, engkau sabar enggak? Tadi kita bicara kalau udah nikmat ya banyak orang lah. Yang kalau dikasih nikmat dia bisa istiqomah. Dikasih bala, lihat. Dan berapa sering kita melihat musibah ini mengantarkanmu untuk sholat malam. Mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak musibah yang mengantarkan kita untuk sholat duha. Untuk baca Quran. Untuk berangkat umrah, berangkat haji. Orang lagi kena musibah, ya Allah gimana ya. Berangkat umrah, berangkat haji. Subhanallah. Kemana engkau selama ini? Ketika dikasih nikmat, kau nggak berangkat haji, kena musibah berangkat haji. Alhamdulillah. Berarti musibah itu membawa nikmat, mengantarkan kepada nikmat. Hibati fillah. Kemudian hendaklah dia sadar bahwa di antara penyebab musibah itu adalah dosa. Musibah ini untuk menghapuskan dosa. Engkau merasa sok suci. Ada orang yang kayak gitu. Ketika dia merasa dirinya taat sama Allah, banyak sedekahnya, banyak ngajinya, ketika kena musibah, ya Allah, apa salahku ya Allah? Banyak salah. Maka musibah ini datang untuk mengingatkan kita agar kita nggak ujub dengan amalan kita, nggak ujub dengan ketaatan kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Asy-Syura ayat 30. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Asy-Syura. Bukan Asy-Syu'ara, Asy-Syura. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Barakallahu fiikum. Banyak yang dimaafkan sama Allah. Jadi kalau ada orang tanya, apa sih salahku? Banyak salahmu. Yang dimaafkan sama Allah itu banyak. Makanya kalau kita setiap berbuat dosa dikasih musibah, kita nggak akan hidup. Maka kita bersyukur kepada Allah, banyak yang dimaafkan Allah, di mana Allah tidak memberikan musibah kepada kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana cerita Ibnu Sirin ketika dia di penjara? Dia di penjara, lalu dia ngomong, ya Allah, ini gara-gara dosaku 40 tahun yang lalu. Jadi Ibnu Sirin ini ceritanya dia pernah ngomentari negatif kepada kawan dia. Jadi ada kawan dia mungkin di pasar yang kerja, bangkrut nih orang. Akhirnya dipanggil, yang bangkrut, ya muflis. Itu yang dia sampaikan. Setelah 40 tahun, dia diuji sama kayak orang itu. Lalu dia mengatakan tadi, aku tahu karena dosaku yang mana. Cerita Ibnu Sirin dikomentari oleh para ulama. Mereka mengatakan, qallat dzunubul qaum fa'arafu min aina utu. Dosa-dosa mereka itu sedikit. Sehingga mereka itu tahu, ini gara-gara dosa yang mana. Wa kathrat dzunubuna falam na'rif min aina utina. Sedangkan dosa-dosa kita ini banyak. Jadi kita nggak tahu, ya Allah dosa yang mana? Banyak dosamu. Apalagi dosa hati. Yang mungkin tangan kita nggak berbuat dosa. Mungkin kaki kita merasa aman, taat sama Allah. Tapi mungkin di hatimu. Mungkin engkau berburuk sangka sama Allah. Mungkin ada riak di hati. Mungkin ada ujub. Mungkin ada suudzon. Maka hendaklah kita sering-sering mengecek hati kita. Kalau ternyata dosa kita ini banyak. Kemudian ahibati fillah. Ini kadangkala masalah sabar disakitin sama orang yang kita cintai. Atau sama kawan kita sendiri. Sama-sama di tempat kerja. Sama-sama di satu sekolahan. Ya. Kadangkala sama bapak ibunya. Kadangkala kita disakitin. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang menyakiti Nabi Yusuf? Siapa? Fir'aun? Kakak. Tapi ketika Nabi Yusuf bersabar, Nabi Yusuf memaafkan, akhirnya tenang Nabi Yusuf hidupnya. Bahkan ketika kakak-kakaknya itu butuh sama Nabi Yusuf ya, setelah kejadian bertahun-tahun, dampak Nabi Yusuf dibuang sama kakaknya itu panjang. Nggak langsung senang Nabi Yusuf. Bapaknya juga Nabi Yakub nggak senang. Nggak langsung senang ya, nggak langsung kondisinya nyaman. Bertahun-tahun sampai buta Nabi Yakub alaihissalam. Sampai dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengeluhkan kesedihanku, kesusahanku cuma sama Allah Azza wa Jalla. Tapi setelah kejadian itu, apa yang dilakukan Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yawm. Nggak ada celaan buat kalian. Allah semoga mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Sampai seperti itu Nabi Yusuf. Karena yang namanya menyimpan dendam ya, yang ada hidup antum susah. Maka tolong nih kita di bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan, semoga kita bisa menjaga hati kita, memaafkan saudara-saudara kita yang pernah menyakitin kita, dan sabar. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Ketahuilah kesabaranmu memaafkan saudaramu mengangkat derajat. Sebagian orang berpikir kalau orang itu nggak balas dendam, engkau hina. Ambil hakmu. Nggak, hakku aku berikan. Yaitu memberikan maaf kepada dia. Kemudian jamaah rahimakumullah. Orang yang disakiti. Atas apa yang dia kerjakan untuk Allah. Karena kita bicara sabar ini. Kadangkala kita dengan menegakkan sunnah Nabi SAW.
dicela, dibully sama orang. Ketika untuk Allah, maka subhanallah, Allah akan memberikan pahala yang begitu besarnya. Jadi disinilah engkau bersabar, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ketika terkena musibah, maka insya Allah kita akan berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu musibah yang didapat dari Allah Azza wa Jalla secara langsung, musibah yang mungkin lewat manusia yang menyakiti Nabi SAW, musibah Nabi umpamanya ya seperti secara finansial, secara ekonomi, hidupnya susah Nabi SAW. Nabi sakit ya, dengan sakit yang parah, beliau bersabar dan beliau disakiti oleh orang-orang juga bersabar. Dan kesabaran itu akan membuahkan surga. Penduduk surga itu ketika masuk surga, apa yang dikatakan kepada mereka? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian. Tidak bicara syukur, bicara sabar. Nah, karena syukur pun perlu sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangannya, dan sabar mendapatkan musibah. Ingat, negeri ini negeri bala, dan insya Allah kita menuju kepada Allah, menuju ke negeri yang tidak ada kesusahan dan kesulitan di dalamnya, tapi jalan yang harus dilewatin adalah jalan kesabaran. Barakallahu fiik. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Bang Zaki, jazakumullah khair. Bantu jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Tapi kita langsung ke tanya jawab. Sebelum kita masuk ke tanya jawab secara langsung melalui MS Teams, Ana bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp Ana Ustaz. Yang cukup banyak ini beberapa Ana masukkan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kiat-kiat agar kita mendapatkan kesabaran seperti Masyiatatu binti Fir'aun? Afwan Ustadz, mungkin Ustadz terlebih dahulu menceritakan tentang Masyiatah oleh Ustadz. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara bagaimana sabar seperti sabarnya Masyiatah binti Fir'aun. Sabar seperti sabarnya Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Bagaimana sabar seperti sabarnya tukang sihir Fir'aun. Yang dimutilasi, yang dipotong kaki dan tangannya secara silang. Kemudian disalib di pohon-pohon. Bisa mereka sabar. Yakin. Yakin sama Allah Azza wa Jalla. Yakin bahwa dunia ini hanya tempat yang sementara. Yakin seperti tadi yang Anda sebutkan, seperti orang mimpi buruk kemudian bangun. Ternyata hanya mimpi. Ternyata tidak lama. Masyiatatu binti Fir'aun. Nggak ada yang tahu sama namanya. Riwayat-riwayat hadis yang menceritakan tentang dia dikenal dengan profesinya. Masyiatah itu profesi. Masyiatatu binti Fir'aun. Nah, jemaah. Masyiatatu binti Fir'aun itu profesinya tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Ya namanya anaknya raja ya. Disisir pelan-pelan. Punya pembantu khusus kerjanya nyisirin. Dia beriman dan dia menyembunyikan keimanan. Ketika dia sedang menyisir, jatuh sisirnya itu. Ketika jatuh, yang dia ucapkan Bismillah dengan nama Allah. Putrinya Fir'aun bertanya, Abi, Allah itu maksudnya bapak? Kata Masyiatah, Rabbi wa Rabbu abiki. Tuhanku yang menciptakan aku
dan menciptakan bapak. Itu Allah. Kata putrinya Fir'aun, oh aku laporkan kepada bapakku, kau punya Tuhan selain bapakku. Silahkan. Siap jamaah. Jadi orang itu kalau sudah siap menghadapi yang bermula dari keyakinan, jalan selanjutnya mudah. Tapi kalau dari awal takut ini itu, masyita ketika ketahuan ya sudah, mau gimana lagi, udah ketahuan. Ya harus terus terang sudah. Akhirnya dipanggil sama Fir'aun. Ditanya oleh Fir'aun, engkau punya Tuhan selain aku? Iya. Rabbi wa Rabbu. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Akhirnya Fir'aun ini mengambil satu panci yang besar sekali, yang cukup untuk masak satu ekor sapi. Dimasukkan gitu, sapi itu masuk ke sana. Dimasak situ minyak yang mendidih. Kemudian Fir'aun mengatakan, engkau kalau tidak mau keluar dari agamamu, tidak mau mengakui aku sebagai Tuhanmu, maka anakmu satu persatu aku akan masak. Kata Masyito, nggak apa-apa, tapi aku boleh minta sesuatu. Kata Fir'aun, silakan. Punya permintaan terakhir. Diperbolehkan. Permintaan terakhirnya apa? Permintaan terakhirnya ini adalah keyakinan dengan akhir hidup. Dia mengatakan, nanti tolong tulang-tulangku dan anak-anakku dibungkus di satu tempat dan kuburkan. Dia yakin akan mati sudah. Dia nggak akan mundur dari garis itu. Anak yang pertama dimasak, dilihat oleh ibu, keluar tulang-tulangnya. Anak yang kedua, anak yang ketiga, sampai anak yang disusuinya. Ketika dia hendak maju ke sana, mulai ibunya ini kesian sama anak, bukan sama dirinya. Ini anak masih bayi ya, belum apa-apa. Dan kita bayangin ya, ketika anak pertama itu dilemparkan teriak-teriak, mungkin ini ibunya bagaimana? Subhanallah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Tatkala ibunya ini sudah 3 anaknya mati, masa kemudian dia mau mundur? Maka Allah kuatkan dia jemaah. Allah jadikan bayi yang ada di gendongannya berbicara sama ibu, mengatakan, bunda, engkau berada di atas kebenaran. Tapi dunia ini ringan ya bunda. Itu menguatkan ibunya. Akhirnya dia loncat ke dalam api. Ke dalam minyak yang dimasak tadi. Rasulullah SAW mencium bau yang wangi itu ketika Isra Mi'raj. Lalu Jibril cerita, ini adalah baunya Masyithah binti Fir'aun bersama putra-putri. Apa yang menyebabkan dia melakukan itu? Dia lebih cinta sama Allah daripada segala-galanya. Dia yakin bahwa kehidupan dunia akan berakhir. Nggak mati hari ini, besok aku mati gitu loh. Kita mikir nggak? Hari ini kita nggak mati, besok kita bakal mati. Kesenangan kita nggak akan lama di muka bumi. Dan kita tahu ada surga dan neraka. Dan kita tahu ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada kehidupan di dunia ini. Nanti di akhirat, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Apa gunanya hidup 1000 tahun di dunia? 1000 tahun di dunia, kalau ternyata di akhirat cuma 1 hari. Itu yang menyebabkan orang bersabar ya. Kemudian kita tatkala kita terkena musibah, langsung kita doa minta sama Allah. Allahumma afrigh alaina sabra. Kemudian tatkala kita lemah iman kita, mulai ada pikiran-pikiran buruk, Allah perintahkan kepada Nabi untuk sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian dengan bersabar dan sholat. Banyak bertasbih. Itu yang menyebabkan orang akhirnya kuat kesabaran. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum barakallahu. Dipersilakan pada para partisipan jika ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz langsung, silakan menanyakan sesuai dengan tema. Silakan Pak Arif di unmute.
Terima kasih Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. izin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, sebelumnya perkenalkan nama saya dulu Pak Ustadz. Nama saya Arif Mulia dari Jurset Adab. Barakallahu fiik. Naam. Yang saya tanyakan terkait dengan hati, gitu, mengendalikan penyakit hati. Yang disampaikan oleh Ustadz tadi, banyak sekali penyakit hati yang ada pada manusia, gitu ya. Salah satunya adalah suuzon, iri hati, dan lain-lain. Gitu. Nah, setiap orang punya masalah, gitu, baik itu besar ataupun kecil. Mungkin pada saat kita mengalami masalah, kita sudah bisa bersabar, gitu, bersabar menerima cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam hati kecil ini masih sering terbesit rasa suuzon sama Allah, gitu. Allah. Kita masih berpikiran, kenapa kok saya, kenapa kok kita, gitu. Kenapa nggak orang lain? Nah, bagaimana cara sederhananya supaya kita bisa selalu berhusnuzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah, gitu, Ustaz. Nah, Itu, Ustaz. Terima kasih. Siap, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Ya kadang-kadang perasaan itu datang ya. Kenapa kok nggak fulan ya? Aku ini kan tak. Fulan itu padahal nggak sholat. Kok bukan dia yang kehilangan motor? Kok bisa ana yang kehilangan motor? Subhanallah. Dari awal kita sudah sampaikan Allah yang maha kuasa. Allah mencipta apa yang dia kehendaki. Kemudian bisa jadi yang kita benci itu baik buat kita. Maka di sini yang harus kita tumbuhkan di diri kita. Bahwasanya Allah itu kalau cinta sama hambanya, bukan hamba itu dikasih kaya. Bukan hamba itu dikasih jabatan. Itu bukan tanda cinta Allah. Maka kita harus paham itu. Sehingga keluasan rezeki yang diberikan kepada fulan, itu bukan tanda cinta Allah sama dia. Sehingga kalau kita mengatakan, kenapa kok bukan fulan yang kena musibah? Seharusnya kau mengatakan, alhamdulillah, aku yang kena musibah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah akan kasih bala sama itu hamba. Jadi kita harus sadar supaya suudzon itu pergi. Oh berarti ini tanda cinta Allah sama hambanya. Iya. Di mana Allah Jalla Jalaluh menjadikan musibah yang paling banyak menimpa para nabi. Asyaddun nas bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balanya itu siapa? Para nabi. Para nabi. Jadi orang semakin taat sama Allah, semakin baik, insya Allah dia harus siap untuk mendapatkan ujian tadi. Yubtalal mar'u ala qadri imani. Seorang dikasih bala sesuai dengan kadar keimanan. Kemudian kita juga untuk menumbuhkan berbaik sangka sama Allah, kita tadi disampaikan bahwasanya ternyata bala ini menghapuskan dosa. Ya Allah. Menghapuskan dosa. Mengangkat derajat. Dikasih pahala yang banyak sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga para nabi dikasih bala paling banyak. Karena Allah ingin mengangkat derajat mereka. Terus jamaah, musibah itu juga untuk menyadarkan kita tentang hakikat kehidupan dunia ini. Jadi kalau ada perasaan macam-macam, kenapa kok nggak fulan? Itu memang buat aku. Sudah dituliskan buat aku 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan di situ ada cinta Allah. Dan alhamdulillah, gimana dengan musibah itu? Kalau kita tadi hikmahnya, kita bisa lebih taat sama Allah. Kita bisa bertasbih. Kita bisa mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang satu kalimat tasbih, ucapan subhanallah wa bihamdi. Ini anak ingat dengan ucapan Nabi Sulaiman. Disebutkan dalam riwayat Israiliyat bahwa Nabi Sulaiman tatkala itu sedang berjalan dengan bala tentaranya, ya, dengan kemewahan yang Allah berikan dan kekuasaan yang Allah berikan, bangsa jin, burung-burung, manusia.
Itu ada pendeta yang lihat, mengatakan, "Ya Ibn Daud, wahai putra Daud, engkau benar-benar dikasih kerajaan yang agung sekali sama Allah SWT." Tapi apa kata Nabi Daud alaihissalam? Ingin mengingatkan orang ini tentang hakikat dunia. Dia mengatakan, la tasbihatun wahidah fi sahifatil mu'min. Ucapan tasbih subhanallah, satu ucapan subhanallah di catatan seorang mukmin itu lebih baik daripada kerajaan Sulaiman. Kenapa? Karena satu kalimat tasbih itu kekal dan abadi. Sedangkan kerajaan Sulaiman hilang, pergi. Dan terbukti Nabi Sulaiman mati, kerajaannya habis. Tapi ucapan tasbih itu akan tetap dicatat dan akan didapatkan kelak di padang mahsyar. Di sini kita berbaik sangka sama Allah. Bisa jadi dengan musibah itu, alhamdulillah Ustaz, anak semakin taat, semakin patuh, semakin yakin dengan hakikat kehidupan dunia. Bukankah itu nikmat sebenarnya yang Allah berikan? Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, kita langsung saja untuk penanya langsung dari Pak Sidki Alfa. Tafadhol Pak Sidki, silakan diaktifkan saja videonya Pak Sidki. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Wabika Ustaz. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Kayaknya nggak kerja di rumah Pak Sidki ini. lagi di kantor kebetulan Ustaz. Alhamdulillah. Ada berapa pertanyaan Ustaz? Ada 3 ya. Oh Masya Allah, diborong ceritanya ini. Tafadhol Pak Sidki. Yang menarik tadi Ustaz bahas mengenai bagaimana kita bersyukur menghadapi musibah ya. Mungkin saya mohon tips-tipsnya nih Ustaz, bagaimana kita dapat bersyukur dalam menghadapi musibah. Nah, kemudian yang pertama, kemudian yang kedua, misalkan kita dalam suatu persaingan ya Ustaz, misalkan tim sepak bola Ustaz. Bolehkah kita mendoakan keburukan untuk musuh kita supaya kita menang? Gimana doakan keburukannya? Mudah-mudahan kecelakaan mereka gitu. Misalkan ada pemain cedera atau gimana Ustaz? Yang ketiga, Ana mau tanya ini Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita menghibur saudara kita, sahabat kita yang mengalami musibah gitu, dengan menceritakan musibah yang dialami oleh kita atau orang lain Ustaz? Siap. Mungkin itu pertanyaannya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah. Ya ini pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan bagaimana kita bersyukur. Jadi memang tingkatan menghadapi musibah itu ada yang standar, namanya sabar. Ada yang di bawah standar namanya jaza, tadi tidak menerima, marah-marah, kemudian melakukan tindakan yang tidak diridhoin Allah Azza wa Jalla. Setelah sabar ini, sabarnya itu sudah nahan diri, dia nahan diri. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Itu sabar. Ada yang lebih tinggi dari sabar, namanya ridho. Mulai nerima. Ya, kita ini kan makhluk Allah ya. Allah itu maha kuasa. Ada banyak dosa-dosa kita mungkin ini kerjakan. Jadi itu jadi penghapus dosa. Ada yang lebih tinggi lagi namanya syukur terhadap musibah. Bagaimana mencapai syukur itu? Ya jelas melewatin tadi. Sabar, menahan diri, kemudian menerima, lalu kita bersyukur. Biasanya orang itu akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, tatkala dia tahu dengan pahala orang yang terkena musibah. Jadi musibah ini ternyata pemberian sebenarnya. Musibah itu pemberian. Sehingga kenapa para nabi dikasih bala yang paling banyak? Karena itu anugerah buat mereka yang akan mengangkat derajat. Orang itu jadi syukur ya, alhamdulillah ya. Insya Allah dihapuskan dosa ana lagi nih. Diangkat derajat ana lagi. Jadi tatkala kita memandang bala itu sebagai karunia dari sisi hikmah-hikmahnya, maka insya Allah kita akan bersyukur. Kemudian kita juga akan bersyukur tatkala melihat musibah kita ini lebih ringan daripada musibah orang lain. Alhamdulillah, anak cuma motor yang hilang. Fulan, mobilnya hilang. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah nyukurin fulan, bukan. Tapi alhamdulillah musibah kita lebih ringan. Jadi ini juga mendorong orang bukan hanya bersabar, dia akan bersyukur. Ternyata nikmat Allah masih lebih banyak yang Allah berikan kepada anak gitu loh. Dan musibah ini kecil sebenarnya.
Kemudian yang ketiga yang akan mendorong kita untuk bersyukur juga, musibah itu tidak menimpa agama kita, alhamdulillah. Anda nggak kehilangan sholat Anda nggak kehilangan agama Anda cuma kehilangan ya urusan dunia ini. Orang itu akan terdorong untuk bersyukur ketika itu. Lalu nanti hikmahnya. Seperti orang ini bersyukur yang terakhir ya. Jadi sabar itu pada waktu awal kejadian. Yang kadang-kala orang untuk sampai ke syukur itu butuh waktu. Tapi ada orang yang karena sudah dia yakin sama Allah, dia langsung bersyukur atas nikmat itu. Cerita Nabi SAW ya, tentang seorang yang anaknya dicabut nyawanya oleh para malaikat. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, kalian cabut nyawa anak hambaku? Iya. Kalian cabut nyawa belahan hatinya? Iya. Madza qala abdi? Kata Allah, apa yang dikatakan oleh hambaku? Hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah. Dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tingkatan tertinggi ini jemaah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Bikinkan rumah spesial buat dia. Gara-gara ucapan dia tadi dan kesabaran serta syukurnya. Dan kasih tulisan, kasih nama rumahnya itu Baitul Hamdi. Rumah pujian. Itu insya Allah akan mendorong kita untuk dapat bersyukur ya. Karena ada banyak hikmah. Dan kita tahu Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Jadi apapun yang menimpa kita, aduh, insya Allah ada hikmahnya. Dan kita akan bersyukur. Baik. Jadi tetap orang yang bersyukur ini dia sabar, dia ridha. Kemudian sampai ke syukur tadi. Yang kedua tadi berkaitan dengan mendoakan keburukan, main bola, mendoakan keburukan buat klub sebelahnya. Nggak boleh lah. Kita mendoakan keburukan itu boleh buat orang yang menzalimin kita. Tapi buat kawan kita ini mau main bola, mau sama-sama punya usaha bareng atau punya toko yang sama jualannya, warung sama-sama warung pecel. Kita ya Allah mudah-mudahan warungnya kebakaran dia Allah. Boleh dosa aja mah. Itu muncul dari hasad. Boleh kita mendoakan keburukan. Doa keburukan itu boleh kalau orang itu menzalimin kita. Tapi kalau enggak boleh. Maka jaga hati kita. Yang ketiga, berkaitan dengan saudara kita. Ketika kita membesuk saudara kita yang terkena musibah. Bolehkah kita menghibur dia dengan cerita? Boleh. Tujuannya tadi kan supaya dia tahu musibah kok nggak apa-apa. Kita datang ke dia, orang ini ternyata diamputasi kakinya karena gula. Diamputasi sampai ke lututnya. Kita bagaimana menghibur dia? Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh masih punya kaki satu. Ada fulan. Kakinya habis dipotong. Maka dia, ya Allah, alhamdulillah. Jadi mengingatkan dia, menceritakan kepada dia musibah yang lebih besar, itu akan menghibur dia. Urwah bin Zubair. Ketika dia dipotong kakinya karena gula tadi, dia mengatakan, ya Allah, engkau berikan kepada aku 4. Alhamdulillah. Dia memuji Allah Azza wa Jalla. Ini kembali kepada pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana bersyukur. Dia, ya Allah, engkau berikan kepada aku 4. 2 kaki, 2 tangan. Dan yang engkau ambil cuma 1, ya Allah. Bagimu segala pujian dan bagimu segala syukur, ya Allah. Karena tidak melihat kepada musibahnya, tapi melihat kepada sisa nikmat yang Allah berikan. Lebih banyak daripada musibah yang menimpa. Lalu ketika itu juga anaknya mati. 1. Kakinya 1 hilang, anaknya 1 hilang. Anaknya 7. Maka bagaimana Urwah memuji Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, engkau berikan kepada aku 7. Dan yang engkau ambil cuma 1. Lebih banyak yang engkau sisakan. Maka di sini orang akan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena sejatinya kalau engkau membandingkan nikmat dan musibah, lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Kita langsung ke penanya berikutnya. Silakan Pak Harrison untuk menyampaikan pertanyaan dan diaktifkan videonya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Baik, Pak Ustadz, kalau menyangkut ujian tadi, menyangkut musibah, bagaimana kita membedakan antara ujian dengan teguran? Karena seperti ini, Pak Ustadz. Kalau kita salah menyikapi, pada saat kita menganggap, oh ini ujian,
sehingga itu menurunkan upaya koreksi kita. Tetapi kalau kita berpikir, wah ini teguran, sehingga kita melihat posisi yang salah kita ini di mana, gitu. Kesalahan-kesalahan kita ini, perbuatan salah kita ini yang mana, sehingga upaya perbaikan kita pada saat kita menganggap itu teguran itu akan menjadi lebih tinggi. Hemat saya, Pak Ustaz. Mohon maaf. Nah, Pencerahan. Terima kasih. Masya Allah, barakallah fikum. Ya, ahibati fillah. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat. Ujian yang mengangkat derajat. Bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi azab. Jadi azab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini nggak tahu. Apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi azab penghapus dosa? Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau ngelihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau ngelihat orang, oh kayaknya teguran nih buat fulan, banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ma yusibul mu'min. Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. Min wasabin, wala nasabin, wala saqamin, hatta alham yahammah, wasyauka yushakuha. Tidaklah musibah yang menimpa mukmin, baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu. Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita, ya kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain, itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah. Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya, musibah yang bentuknya ujian, tapi dia nggak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Allahu Akbar, Ustaz. Baik, kita langsung untuk penanya berikutnya. Ana membacakan terlebih dahulu untuk WhatsApp yang masuk. Ini mungkin sedikit ringan pertanyaannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah bersabar, namun bagaimana cara menasihati suami saya yang sudah 7 tahun hidup bersama? Seringkali suami saya menunjukkan sifat yang kurang pantas di hadapan saya, padahal jika saya tanya, pernahkah menunjukkan hal yang sama ke tempat kerja, dan jawab tidak pernah. Anda mempertegas kembali, kurang pantas ini maksudnya seperti apa, dan ternyata kurang pantasnya ini adalah di hadapan teman itu jaim, di depan istri nggak jaim. Apa dah Ustaz? Iya jemaah, kalau di hadapan kawan jaim wajar. Jadi orang sama orang lain itu kadangkala ada batasan-batasan yang dia jaga. Tapi sama istri, ya udah istrinya. Kadangkala dia buka baju atau apa. Hanya saja yang perlu diperhatikan yang dilakukan oleh suami ini sopan apa enggak gitu. Ada perkara-perkara mungkin yang kurang sopan ya, yang dilakukan oleh suami. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi tradisi dan biasa jemaah. Di antara rumah tangga ini hendaklah saling
memaklumi. Jadi kalau ada mungkin kelakuan suami atau kelakuan istri yang kurang disukai, kata Nabi SAW, lihatlah kepada kelebihannya. Karena kalau kita fokus kepada kekurangannya, yang ada kita sengsara hidupnya. Sengsara hidup. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita menerima kekurangan dia, alhamdulillah. Tapi kalau memang ada suami-suami yang pura-pura baik. Sama kawannya, Masya Allah. Tapi sama istrinya suka bentak, ngomong kasar, mencaci maki. Ini buruk yang seperti ini. Karena dosa yang dia lakukan. Tapi kalau tidak sampai tingkatan dosa, maka insya Allah sang istri berusaha untuk sabar. Kalaupun sampai tingkatan dosa, bagaimana memperbaiki karakter suami. Karena kalau dikatakan sudah 7 tahun nggak berubah-ubah karakternya ya, tetap buruk. Maka berusaha untuk memperbaikinya bukan hanya dengan memberikan nasihat, tapi dengan merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik. Kalau marah kadang-kala keluar kebun binatang. Bagaimana sekarang marah yang keluar? Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Bagaimana kita merubah hal itu? Jadi butuh pembiasaan sambil terus didoakan suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Dipersilakan kepada para partisipan atau jamaah yang hadir di MS Teams. Barangkali ada ingin menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustaz. Baik, Anda bacakan untuk pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya baru ditinggal mati oleh anak saya satu-satunya yang masih umur 1 tahun. Saya merasakan penyesalan yang sangat mendalam karena saya berpikir anak saya meninggal karena saya yang menunda dia untuk dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Apakah saya berdosa Ustaz atas kematian anak saya? Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kalau bicara kesalahan, bisa jadi orang tua punya salah. Kadangkala orang tua ini telat ngasih obat. Kalau tadi orang tua ini, ya ada yang mengatakan, udah jangan dibawa ke rumah sakit dulu, insya Allah sembuh. Gara-gara ucapan itu, tahu-tahu anaknya meninggal. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak perlu lagi mengatakan, andai kata kita bawa ke rumah sakit ya, anak itu nggak akan mati. Kata siapa? Banyak orang yang dibawa ke rumah sakit juga mati di rumah sakit. Realita itu kita lihat. Maka ucapan andai kata ini, jangan sampai ada. Kalau dikatakan tadi 1 tahun ya, sedih. Karena merasa kayaknya gara-gara aku, ucapan andai kata itu akan muncul nantinya. Sehingga nasihat ana ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan insya Allah apa yang sudah terjadi itu baik buat anti dan baik buat anak anti. Semoga anak anti itu ya dapat menunggu orang tuanya di pintu surga. Kalau orang tuanya sabar menerima hal itu, anak-anak akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Mereka gak akan masuk surga sampai orang tuanya datang. Jadi lihat hikmah dari semua yang sudah terjadi. Dan kita nggak tahu kalau anak itu tumbuh besar sehat jadi apa, wallahu alam. Maka dengan dia mati dalam kondisi kecil, semoga itu jadi berkah buat bapak dan buat anaknya juga. Kalau memang ada kesalahan dari orang tua yang beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas kelengahan, kelalaian yang dia lakukan, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Allahu Akbar, Ustaz. Baik, selanjutnya untuk penanya melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah terlahir dari orang tua yang berbeda agama sudah menjadi catatan takdir seseorang sejak di Lauhul Mahfuz? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalaluhu
telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muzna. Bapaknya Zaid, ibunya Muzna. Dia akan lahir seperti itu. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udahlah, udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya meminum pil penunda haid untuk keperluan umroh? Karena jika saya tidak meminum pil tersebut, maka akan terasa sangat rugi ketika berangkat umroh. Karena saya pernah mendengar ceramah bahwa sebagai wanita harus menjadi sesuai ketentuan Allah. Tafadhal Ustadz. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ini ada yang mau berangkat umroh nih jemaah. Umroh Ramadan, ya Allahumma ballighna Ramadan, ya. Kita tahu pahala umroh di bulan Ramadan. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kata Nabi SAW, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Nabi SAW. Allahu Akbar. Tapi kayaknya untuk Indonesia masih ditutup ya, berangkat umroh ini. Tapi berkaitan dengan perempuan yang umroh, bolehkah dia minum pil penunda haid? Boleh aja. Khususnya kalau umroh ini kan insidental, bukan selalu yang rutin dia lakukan. Beda sama ibadah Ramadan, puasa Ramadan. Ya memang sudah seperti itu. Dan ibadah Ramadan ini, kalau engkau nggak puasa, engkau bisa ganti. Tapi kalau umroh nggak bisa. Maksudnya kalau engkau nggak umroh, ya udah pulang ke Indonesia. Maka buat yang umroh ini, karena memang menjadi hajat kebutuhan yang sangat mendesak, diperbolehkan oleh sebagian ulama, artinya nggak ada masalah sebenarnya dia, selama tidak membahayakan dia. Jadi para ulama yang membolehkan pun selama tidak membahayakan dia. Jangan sampai gara-gara dia menunda haidnya, dia bisa umroh tapi pulang sakit. Jadi penyakit buat dia. Jangan sampai itu terjadi. Hada wallahu a'lam bishawab. Oke, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Anda bacakan, Pak Ustadz, bagaimana cara membedakan antara terlalu banyak angan-angan atau angan-angan berlebih dengan kesungguhan ikhtiar dalam mencapai cita-cita atau tujuan? Kepada Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Kalau bicara angan-angan, angan-angan itu bisa jadi cita-cita. Orang berangan-angan, tapi biasanya orang kalau ngomong cita-cita itu bisa diukur. Bisa dipersiapkan. Sama juga dengan angan-angan manusia. Orang itu kepingin ini, kepingin itu. Hanya saja, jangan sampai kita sibuk dengan angan-angan duniawi, lupa dengan akhirat kita. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, yang mungkin hadis yang diperselisihkan kesahihan sanadnya, tapi maknanya sahih, bahwasanya al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang suka mengevaluasi dirinya dan berbuat untuk yang sudah kematian. Nih cita-cita bicara, engkau mau kemana engkau? Engkau mau masuk surga. Engkau mau masuk neraka. Setelah kematian engkau mau kemana? Adapun al-ajiz, orang yang bodoh, adalah orang man atba'a nafsahu hawaha, yang selalu ngikutin hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amaniyah,
Dan dia berangan-angan sama oh Allah itu maha pengampun, Allah maha pengasih ya, ini itu. Tapi perbuatan dia mengundang azab Allah SWT. Jadi kalau bicara angan-angan itu bisa jadi sesuatu yang tidak diikutin dengan amal perbuatan. Hanya sekedar angan-angan belaka. Tapi kalau cita-cita sesuatu yang memang diusahakan oleh dia. Namun yang jelas dalam hal ini angan-angan manusia itu ya melebihi ajalnya. Umurnya 30 tahun tapi angan-angannya sampai umur 70 tahun. Kadangkala dia kepingin punya cucu ini, kawin enggak kadangkala dia. Itu angan-angan manusia, tapi berusaha kita untuk berangan-angan yang baik ya. Dengan cara ya kita melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu